Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, konflik antara warga masyarakat adat desa Baburino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dengan PT Sambaki Tambang Sentosa masih menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya besar. Terkait masalah izin yang dimiliki PT Sambaki Tambang Sentosa, PT STS yang sudah 6 tahun melakukan aktivitas tambang di lahan adat tanpa seizin pemilik lahan, hingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan warga masyarakat Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Inilah lokasi pertambangan PT Sambaki Tambang Sentosa, perusahaan tambang nikel yang berada di Desa Baburino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Pasalnya, PT Sambaki Tambang Sentosa PT STS telah melakukan penyerobotan lahan adat warga Desa Baburino hingga warga menuntut ganti rugi atas lahannya. Namun hingga 6 tahun berjalan, pihak perusahaan enggan menyelesaikan konflik tersebut. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan PT STS telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, tercemarnya sumber-sumber air bersih, dan telah merampas ruang-ruang hidup warga masyarakat. Lantas seperti apa izin yang dimiliki oleh PT Sambaki Tambang Sentosa mewakili warga desa Baburino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur? LSM Gerakan Bawah Masyarakat Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama tim TV3 Indonesia telah mendatangi beberapa kantor pemerintah pusat untuk mempertanyakan terkait izin PT STS selama ini yang telah menyebabkan kerugian kepada warga masyarakat Halmahera Timur. Pada 16 Juli 2025, LSM GMBI bersama tim TV3 Indonesia melakukan pertemuan dengan pihak Humas Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Romi, yang menyatakan bahwa PT STS memiliki izin dari pemerintah daerah, yaitu mantan Bupati Halmahera Timur, yang dikeluarkan pada tahun 2009. Adapun izin yang ditempuh di kementerian baru terbit di tanggal 20 Juni 2025. Ya, berarti IUP itu adalah izin berusaha ya Pak. Di PP 5 2021 tentang perizinan berusaha. Untuk menerbitkan perizinan berusaha itu komponennya ada 4. Salah satunya adalah persetujuan lingkungan. Nah, jadi kenapa bisa keluar? Karena 4-4-nya tadinya sudah selesai. Jadi IUP-nya bisa keluar. Nah, karena Bapak kan memasukkan Menteri Elsa, salah satu butirnya tadi saya baca cepat. Dimohon untuk meninjau ulang persetujuan lingkungannya dengan aspek-aspek yang Bapak tadi sampaikan, adanya pencemaran dan segala macam. Nah, berarti itu kan jadi pertimbangan Menteri Elsa untuk merespon itu, ya kan Pak? Dan biasanya kalau IUP-nya dikeluarkan oleh kementerian, maka persetujuan lingkungannya juga dikeluarkan oleh kementerian dia selevel. Dan saya cek dari teman saya yang di bagian perizinan, izin ya Pak. Itu memang sudah terbit di 2025. Baru. Baru Pak. Izinnya STS itu baru. Izin ini tadi lingkungan. Betul. 2025. Tanggal berapa ya? Kejadian. Tanggal berapa? Jadi kita dengar tanggal berapa? Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 1281 tahun 2025. Tahunnya dibilang tanggal berapa? 2025. Bulan? Tanggalnya. Heeh. Nah, bentar ya Pak ya. Siap. Tanggalnya itu adalah 20 Juni 2025. Sebelumnya, LSM GMBI melakukan pertemuan dengan Humas Dirjen Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Bapak Muhammad Irsan. Beliau menyatakan bahwa adapun PT STS memiliki izin usaha perusahaan
seharusnya belum bisa beroperasi tanpa adanya izin dari pemilik lahan. Dalam hal ini adalah warga masyarakat setempat. Selanjutnya, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM akan melakukan tindak lanjut atas permasalahan PT Sambaki Tambang Sentosa dan meminta pertanggungjawaban atas tuntutan warga desa Baburino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Penyelesaian konflik agraria, terutama karena Maluku Utara adalah daerah tambang, dan yang sangat sering terjadi adalah konflik antara masyarakat adat, masyarakat di pemukiman dengan mereka yang mendapatkan izin tambang. Ini permasalahan yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan satu solusi yang konkret, yang komprehensif, sehingga kita bisa meminimaliskan konflik yang ada, tapi juga memberikan solusi win-win kepada kedua belah pihak. Semuanya bermula permasalahannya jika di mapping pada dasarnya pertama di Maluku Utara, hasil evaluasi saya 4 bulan ini, masyarakat adat tidak memiliki sertifikat atas tanah adat yang mereka merasa bahwa itu adalah tanah milik mereka. Kemudian karena mungkin juga tidak diatur di RT RW provinsi dan tidak ada datanya di kementerian, sehingga izin pertambangan diberikan kepada pihak swasta. Ketika pihak swasta mau melakukan kegiatan pertambangan, kemudian masyarakat adat merasa bahwa itu tanah mereka harus ada ganti ruginya. Tetapi kemudian ganti ruginya tidak bisa diberikan karena tanah adat itu tidak memiliki sertifikat, sehingga tidak ada legal standingnya. Berjalan dalam 4 bulan ini yang Pemprov bisa lakukan adalah memberikan ruang mediasi antara masyarakat adat dengan swasta, memberikan ganti rugi. Mungkin hari ini saya bisa titipkan diskusi bahwa tanah adat apa mungkin kita masukkan dalam RT RW sekalian. Tanah adat apakah ada dasar hukum untuk kita bantu melegalkan? Mungkin tidak semua, tetapi kemudian secara parsial, secara bertahap. Di daerah kita masih banyak konflik-konflik agraria, mungkin yang kesalahannya besar, kecil maupun sedang. Inilah tugas tim dari GTA di dalam rangka untuk penyelesaian konflik agraria yang berada di kawasan hutan maupun di non-kawasan hutan. Inilah peran serta daripada gugus tugas reforma agraria dalam rangka untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada di setiap daerah, mulai dari provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota. Saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Kakanwil PPN yang sudah menjadi mitra pemerintahan provinsi yang sangat aktif, lebih aktif daripada para pimpinan OPD saya sendiri. Saya memberikan apresiasi untuk itu. Dengan semangat Marimoing Ngone Futurur, rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Pemirsa, pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, Ibu Serli saat rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria tahun 2025 seminggu lalu juga menjadi sorotan. Pasalnya, konflik agraria di Maluku Utara dipicu oleh klaim kepemilikan tanah adat yang tidak memiliki sertifikat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan hak ganti rugi. Sedangkan fakta di lapangan membuktikan bahwa beberapa warga desa Baburino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur telah memiliki legalitas atas tanahnya yang terkena imbas oleh PT STS mereka memiliki sertifikat hak milik dan surat keterangan tanah. Masyarakat adat tidak memiliki sertifikat hak kepemilikan tanah adat, maka kami buktikan bahwa sangat keliru atas statement Ibu Gubernur, karena mungkin Ibu Gubernur mendengar langsung dari bawahan tanpa mengcross-check akurat data hak kepemilikan sertifikat masyarakat adat di kantor BPN Halmahera Timur dan BPN Kanwil Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu kami tunjukkan ini salah satu bukti sertifikat hak kepemilikan di Desa Baburino sebanyak 57 KK, 107 sertifikat hak milik SHM sertifikat dengan luas lahan 58,52 hektar. Ini bukti yang bisa kami perlihatkan. Ya. Ada sekian hektar ini yang kami copy sertifikatnya.
Ada 107 sertifikat. Ya. Kami ambil contoh di depan aja. Iya. Ini lembaran pertama. Hal tersebut dibenarkan oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah, Kementerian ATR BPN, Bapak Eko Priyangodo, saat pertemuannya dengan LSMG MBA terkait keabsahan legalitas warga masyarakat Desa Baburino. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa tanah adat memiliki kedudukan yang dilindungi dan tidak bisa begitu saja digusur atau diambil alih oleh pihak lain. Pengaturan hak atas tanah adat didasarkan pada hukum adat di wilayah tersebut, bukan pada hukum negara. Kami selama mewakili masyarakat Sekolah Bapak Ketua Timur terus Barat, kami datang di Kementerian Pertanian mengklarifikasi dari proses tentang keabsahan izin yang dimiliki oleh perusahaan STS tambang ini, karena kami melihat bahwa perusahaan STS ini telah amburadul Pak, bekerja mengeksploitasi tambang tanpa prosedur mekanisme yang ada dalam aturan yang berlaku, karena semua lingkungan dirusaki Pak, rusak, masyarakat disengsarakan Pak, akhirnya hak-hak masyarakat itu diabaikan, lingkungan tercemar. Oleh karena itu kami datang untuk memproses apa sebenarnya, ataukah STS ini memiliki izin atau tidak? Demikian Pak. Ini sudah berapa lama Pak proses untuk persuratan ke kementerian? Ya, kita dari bulan November Pak, 13 November sampai sekarang. Namun belum ada respon sehingga kami datang lagi untuk mengecek ke Kementerian Lingkungan Hidup Pak. Nah, itu terus kementerian mana saja Pak yang sudah ditempuh Pak? Ya, kami tempuh kemarin itu di Kementerian ESDM, kemudian di Kejaksaan Agung, kemudian kami di Lingkungan Hidup dan Badan Pertanian Nasional. Alhamdulillah Badan Pertanian Nasional kami diberikan ruang untuk ketemu dengan Direktur Sengketa dan permasalahan tanah masyarakat dan konflik tanah masyarakat. Terus tanggapan apa dari BPN sendiri Pak? Ya, BPN menyatakan bahwa BPN kaget Pak, karena mereka baru tahu bahwa adanya SHM sertifikat. Oleh karena itu kami membawa 3 legalitas Pak. Di antaranya 1 legalitas SHM sertifikat hak milik yang merupakan milik masyarakat sendiri yang merupakan imbas daripada pekerjaannya perusahaan STS. Kemudian kami membawa bukti legalitas SKT, surat keterangan tanah yang diperoleh oleh pemerintah desa. Kemudian kami membawa surat tanah adat yang legalitasnya diperoleh oleh tanah adat, Kesultanan Johor dan perangkapnya. Pak, berapa luas tanah dari warga masyarakat yang dikuasai dengan STS sendiri Pak? Total keseluruhan yang diserobot dan dirusak oleh perusahaan STS adalah sebesar 2.198 hektar. Itu namanya itu penangguhan beda. Terus harapan apa Pak dari permasalahan ini Pak? Ya, harapan kami bahwa dengan kedatangan kami untuk dilanjuti laporan kami lakukan dan tuntutan kami lewat masyarakat yang menyebut untuk ganti rugi, maka kami mohon supaya perusahaan STS dilakukan ganti rugi lahan masyarakat Pak, agar masyarakat mendapat manfaatnya. Jangan semua perusahaan mengambil harta kekayaan masyarakat, tapi kasihan tidak ada imbal baliknya kepada masyarakat yang punya harta lahan-lahan kebun ini, kasihan mereka susah. Oleh mereka minta untuk dikembalikan ganti rugi lahan. Sudah pernah diadakan mediasi ke pemerintah setempat Pak, provinsi maupun kabupaten? Ya, pemerintah kami telah menyurat berulang-ulang kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian kami juga telah menyurat ke pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tapi yang terjadi adalah pemerintah Kabupaten Halmahera Timur membuka pengaduan dengan masyarakat untuk memediasi menyelesaikan permasalahan ke pihak perusahaan. Tapi kami ingatkan kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bahwa kalau apabila ini dilakukan oleh pemerintah, maka ini adalah gratifikasi. Sehingga biarkanlah masyarakat berurusan dengan pihak perusahaan sendiri untuk menyelesaikan ganti rugi lahan ini. Kejanggalan apa yang Bapak lihat di suatu permasalahan ini Pak? Bagaimana Pak? Kejanggalan apa yang Bapak lihat sampai permasalahan ini sampai berlarut-larut? Ya, ini kegagalan kami lihat bahwa menyangkut dengan izin Pak. Kelihatannya menurut kami bahwa perusahaan tidak memiliki IU. Kalau sekiranya dia memiliki IU atau memiliki izin lingkungan, maka dia akan melakukan eksploitasi tambang dengan mekanisme aturan yang berlaku. Tapi tidak pernah ada Pak. Dia bikin jembatan persinggahan, jembatan produksi, jembatan khusus. Tapi mana
Tidak ada kayak kami lihat bahwa dia memiliki izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak ada. Sehingga ini laporan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi perusahaan itu dari negara mana Pak? Perusahaan dari negara Cina Pak, STS Sembagi Tambang Sentosa Nasional. Sembagi Tambang Sentosa Pak. Sudah berapa tahun beroperasi Pak? Kalau tidak salah dia sekitar masuk 7 tahun Pak. Masuk 7 tahun? 7 tahun ya. Sampai dengan sekarang masih berjalan Sampai ya? sekarang masih berjalan. Kemudian Pak, kalau bisa Pak, ini kan ada aparat penegak hukum, kepolisian maupun kejaksaan, baik di Kabupaten Halmahera Timur maupun di Polda. Ini kan ada semacam kejahatan tambang. Seharusnya pihak polisi harus menjemput, memeriksa. Jangan menunggu masyarakat melapor. Karena ini tanggung jawab polisi, tapi fakta yang terjadi kan dibiarkan Pak. Urusan ini. Bapak sebagai apa Pak di dalam warga masyarakat ini Pak? Saya sebagai perwakilan masyarakat Pak, yang diberikan kuasa kepada saya sebagai Ketua LSM Militer Gembi Maluku Utara Pak. Ya, oke, terima kasih Bapak. Siap. Oleh karena itu, kepada Kejaksaan Republik Indonesia agar melakukan tindak tegas karena diduga adanya oknum-oknum pejabat daerah yang memfasilitasi penyerobotan lahan di Halmahera Timur dan mengorbankan hak-hak warga masyarakat. Kepada Kabareskrim Mabes Polri, Bapak Wahyu Widada, agar bertindak tegas dengan adanya perusahaan tambang di Halmahera Timur yang memiliki izin yang tidak sesuai prosedur dan telah menyalahi aturan. Tim TV3 Indonesia akan terus mengawal dan mengungkap fakta kebenaran hingga masyarakat mendapatkan keadilan dan haknya. Dari Jakarta, Adiku Saputra, pimpinan redaksi TV3 Indonesia, melaporkan. Coba model ini. Cara boleh ke sini. Tembak di sana, harus tembak ke sini. Waduh, gimana?